Kau pendosa kan? Kau yang berdosa. Ya berarti Yesus Aku sudah bukan untuk kamu bertobat, kalau begitu. Aku sudah mengikuti jalan Tuhan Yesus. Aku datang Dosaku sudah bukan ditanggung, memanggil. jadi Dengar, salib dengar. kau. Aku datang bukan untuk memanggil Itu. orang benar, tetapi aku datang memanggil orang yang berdosa supaya bertobat. Kaulah itu. Ya, betul. Nah, berarti kau pendosa kan? Yesus. Berarti kau pendosa kan? Iya, aku pendosa. Bagus. Kenapa saya tidak menerima Yesus? Karena Yesus hanya datang untuk pendosa, bukan datang untuk Itu orang yang benar. Itu terlalu pede. Iya, itu pengakuan Setiap Yesus. manusia yang lahir ke dunia ini orang Itu berdosa. pengakuan Yesus. Ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Kaulah itu Carolina. Oh, emanglah dia datang untuk orang berdosa. Nah, itulah kamu. Dia Makanya datang saya untuk tidak berdosa. menjadi Tapi memang orang yang hina, yang harusnya berbinasa. Sebab yang Tetapi menjadi Tuhan Kristen itu hanya orang yang dipanggil saja, yaitu para pelaku dosa. Tuhan Yesus sudah menanggung dosa. Pelaku dosa. Yesus sudah menanggung dosaku di kayu salib, Yesus ya. mengatakan aku datang Itu dia, bukan untuk nggak usah memanggil kau orang benar. Makanya kami umat Islam yang benar ini tidak jadi Kristen. Iyalah, Karena pokoknya. yang dipanggil untuk menjadi Kristen hanyalah orang-orang berdosa. Iyalah, kau suci. Iya dong. Iya, kau suci. Makanya kami tidak menyembah makhluk yang dikutuk. Gitu ya. Nah, jadi kalau sudah tidak bisa lagi, saudariku Carolina, Anda boleh turun di bawah, jangan lupa cebok ya. Lukas 5 nomor 32, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetap memanggil orang yang berdosa. Kenapa kami tidak keluar dari Islam? Karena kami orang benar. Yang masuk ke dalam agama Anda berdasarkan ini adalah orang yang berdosa. Maaf ye, maaf. Jadi Bu Carolina, dosa-dosamu yang tadinya Anda yang dikutuk, itu diambil alih oleh Yesus sehingga yang disalib adalah Yesus. Nah, masalahnya bukan di situ doang. Masalahnya adalah kalau Anda yang berdosa, yang mengutuk Anda adalah Tuhan. Kalau Yesus ia mengambil alih dosa itu, yang mengutuknya siapa? Itu masalah besar. Silakan. Yayasan Berkat, selamat malam, silakan. Selamat malam, Bang. Malam Ya, juga. Kristen. Ya, silakan, Bang. Kristen. Ya, Pak SOJ Ministry ya. Silakan, Pak Pendeta. Kok tahu sih? Ya, tahu lah. Silakan, Pak Pendeta Nathanael, silakan. Iya. Gimana tadi itunya? Itu Abang, itu iya. Yang baik. Siap. Ini yang kami sedang bahas ini Bang, terkait dengan Yesus mati dengan jalan kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Galatia 3 nomor 13. 3:13 ya. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Galatia 3:13 ya. Siap. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, pertanyaannya siapa yang mengutuk Yesus ya? Iya. Jadi yang mengutuk Yesus itu bukan, jadi tidak di sini dikatakan bukan Bapak juga yang mengutuk Yesus, bukan juga manusia. Jadi tidak ada yang mengutuk Yesus. Tetapi di Galatia 3:10 dikatakan di situ, terkutuklah setiap orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi yang mengutuk Yesus itu bukan Bapak, jadi Bapak nggak mengutuk dia, karena dia kan anak yang dikasih
kasih bapaknya. Dan juga bukan manusia yang mengutuk dia, tetapi kenapa Yesus bisa terkutuk? Karena dia menanggung hukum Taurat itu. Karena menanggung hukum Taurat, maka dia terkutuk. Itu Bang. Jadi bukan Bapa tidak mengutuk dia dan juga manusia tidak bisa mengutuk dia. Tetapi kenapa Yesus terkutuk? Karena dia menanggung kutuk hukum Taurat itu. Karena kan dia mengambil alih posisi, karena tidak ada semua manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Satu pun tidak ada, cuma Yesus saja yang bisa. Jadi yang kenapa Yesus bisa terkutuk? Karena dia menanggung kutuk hukum Taurat. Gitu Bang. Jadi tidak ada yang mengutuk Yesus, abangku. Hah? Bukan tidak ada yang mengutuk Yesus, maksudnya dia terkutuk itu karena dia menanggung kutuk hukum Taurat itu. Nah, berarti betul-betul Yesus ini terkutuk kan berdasarkan dalil itu? Ya, memang dia terkutuk karena dia menanggung kutuk hukum Taurat itu. Jadi tidak ada yang mengutuk dia, Bapa juga nggak mengutuk, manusia juga nggak bisa mengutuk dia, tetapi dia terkutuk karena dia ada di bawah kutuk hukum Taurat, menanggung dosa-dosa kita gitu. Yesus di situ terkutuk karena mengambil dosa-dosa kita. Ya, menanggung kan di situ dikatakan. Iya, menanggung. 13. Ya. Berarti ada yang mengutuknya kan? Enggak, bukan ini juga, maksudnya tidak ada, Bapak tidak mengutuk dia karena dia kan anak yang dikasih Bapak. Gak mungkin itu Bapak dia. mengutuk dia. Ya, betul. Jadi kalau begitu kenapa bisa terkutuk dan siapa mengutuknya kalau tidak dia ada yang mengutuknya, Bang? Nah, Gimana jadi itu? tidak ada yang bisa mengutuk dia, Bapak juga tidak mengutuk dia, tetapi dia terkutuk karena dia menanggung dosa-dosa kita. Itu. Kristus telah menebus kita, ya ayat 13 ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi dia terkutuk itu karena dia menanggung dosa kita, dan yang mengutuk dia adalah hukum Taurat itu sendiri. Berarti dalam hal ini adalah Bapa Elohim. Bukan, Bapak nggak mengutuk dia, tapi dia ini. Tetapi yang dia tanggung kan dosa-dosa kita itu. Nah, jadi Kan- dosa-dosa kita yang dia tanggung. Sejatinya kalau ada orang berdosa yang mengutuknya kan Tuhan Bapa. Nah, sekarang Yesus menanggung itu semua. Berarti yang terkutuk Yesus, yang mengutuk ya Bapa. Bukan, kalau kutuk sama menghukum kan beda. Nah, kalau Bapak tidak mengutuk anak yang dikasihnya kan, tidak Ya, mengutuk. itu dia, Bang. Makanya kami nggak percaya kalau itu Yesus yang disalib Enggak, itu. itu Yesus memang. Yesus yang digantung di atas kayu salib karena dia menanggung. Berarti ini dia kan. yang terkutuk kan? Nah, yang mengutuknya berarti Bapa. Nah, jadi di sini dikatakan, jadi kenapa Yesus bisa terkutuk? Karena dia mengambil alih. Di sini dikatakan ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita ini semua terkutuk karena hukum Taurat itu, karena tidak bisa melakukan kan. Dosa-dosa, jangan berzina, jangan membunuh, apa semua itu, 10 hukum Taurat itu, kita nggak bisa menggenapi, kita nggak bisa lakukan. Maka kita ada di bawah kutuk hukum Taurat. Nah, yang mengutuk kita kalau kita tidak jalankan Taurat siapa, Bang? Ya hukum Taurat itu. Nah, kita nggak bisa kan, maka kita ada di bawah kutuk. Nah, kita ada di bawah kutuk, maka Kristus menebus kita dari kutuk itu. Ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kenapa dia bisa menjadi kutuk? Karena dia mengambil alih kutuk hukum Taurat itu. Jadi bukan Bapa yang mengutuk dia, bukan juga manusia nggak bisa. Tetapi karena dia mau menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Yesus ada tujuannya kenapa Yesus lakukan ini, supaya berkat Abraham. Nah, sesudah itu Yesus menanggung kutuk kita kan, maka dia harus menanggung kutuk menanggung kutuk kita, maka dia menanggung dosa-dosa kita supaya kita ini bebas dari hukuman dosa. Jadi semua orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat kan ada hukuman tuh. Ya kan, misalnya saya nggak bisa lakukan ini, maka saya harus dihukum. Maka saya harus ada dalam hukum penjara. Misalnya dihukum karena suatu kesalahan, maka saya ada dalam penjara. Nah, Yesus itu nggak mau saya ada dalam penjara. Maka dia menggantikan posisi saya. Ya. Maka Yesuslah yang dihukum. Nah, Bukan Yesus dikutuk dihukum. ya, beda kutuk. Jadi Yesus yang dihukum. Hukuman. Dia menerima hukuman. Jadi itu ibaratnya itu substitusi ya. Mengganti dosa kita ditanggung oleh Kristus sebagai pengganti. Nah, jadi Yesus yang dihukum, maka dari itu dia dicambuk, mati di atas kayu salib. Itu karena dosa-dosa kita. Supaya Di kita situ, bebas. Orang-orang Abang di situ dijelaskan menjadi kutuk karena kita. Itu menjadi kutuk itu maksudnya apa itu, Bang? Ya, menjadi kutuk karena dia mau menebus kita kan dari hukum Taurat itu. Iya, maksud saya menjadi kutuk maksudnya menjadi kutuk itu apa? Menjadi kutuk ya dia menjadi kutuk berarti dia yang terkutuk gitu. Ya itu dia maksudnya Tapi menjadi kutuk itu. Bukan dari Allah Bapa yang mengutuk dia, tapi bukan Allah Bapa. Tapi memang dia sendiri yang mau menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah, Bukan menjadi Bapa kutuk yang itu maksudnya dia. apa, Bang? Hah? Menjadi kutuk itu maksudnya menjadi apa gitu? Menjadi kutuk ya terkutuk. Iya, Tapi iya yang maksudnya mengutuk- terkutuk itu maksudnya gimana? Ya terkutuk ya maksudnya maksudnya tidak bisa melakukan hukum Taurat maka terkutuk gitu. Ya berarti Misalnya saya nggak neraka, bisa Bang ya? lakukan hukum Taurat ya. Berarti neraka. Hah? Berarti neraka. Ya pada akhirnya kan jadi hukuman dosa. Berarti Yesus ini ke neraka dong. Dia menanggung dosa kita, Pak. Mengandung dosa kita, Bang Jumat. Iya, berarti ke neraka kan? Dosa itu kan ke neraka, bukan ke surga. Dia menanggung saja, nah sudah itu dia menanggung hukuman kan. Tetapi dia kan Allah itu. Allah yang menjadi manusia, dia tidak bersalah, dia menanggung. Sesudah itu, tapi dia nggak berdosa gitu. Setelah dia tanggung semuanya, ya dia bangkit dari antara orang mati, dia ke alam maut itu. Dia ada di dalilnya yang lain bahwa dia ke alam maut, menginjil di situ. Tapi kita nggak bahas melebar ke situ ya. Iya, maksudnya menjadi kutuk itu yang saya pertanyaan tadi. Kan saudara sudah mengakui Yesus itu terkutuk. Lalu kemudian saudara mengatakan bukan Tuhan yang mengutuknya, tetapi dia sendiri yang mau mengambil kutuk. Nah, menjadi kutuk itu yang saya pertanyakan. Menjadi kutuk itu maksudnya gimana itu ya? Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya, dia itu mengambil beban kita itu, mengambil apa yang itu, yang kita alami. Dia yang ambil alih. Tapi Izin, ya. Pak. Ya, silakan. Pak Pendeta, ini kan ada Bang Erik nih, Katolik. Mungkin gimana kalau kita tanya pandangannya juga, Bang Zuma? Boleh. Ada Bang Erik. Selamat malam, Bang Erik. Boleh. Bang Erik. Biar kita kerucutkan. Ya. Bang Erik Katolik ya? Selamat malam, Bang. Iya, Abang Suara Kebenaran Kristen atau Muslim, Bang? Saya bangga banget jadi Kristen. Oke. Wah, ini keren nih. Bangga jadi Kristen. Baik. Saya bangga Oke, banget. Bang Erik. Iya, Bang Suara di-mute dulu. Kasih kesempatan Bang Erik dulu ya untuk ngomong ya. Terkait tema ini. Ini menarik nih, karena ada pendeta, ada Katolik juga. Silakan, Bang Erik. Nggak jadi pasal abang nih ngade-ngade. Oke, Bang Suara aja. Silakan, Bang Suara Kebenaran. Iya,
yang bangga jadi Katolik. Silakan. Terima kasih untuk diberikan kesempatan. Ini Bang, saya hanya mau menyampaikan bahwa dalam surah Quran 37 ayat 32, di situ tertulis Allah SWT Tuhan Islam itu sesat dan menyesatkan. Bagaimana Bang Zuma? Allah SWT itu sesat dan menyesatkan di surat 37 ayat 32. Silakan dijelaskan. Soalnya saya ini belajar Quran juga sih. Di situ yang berkata dengan ucapan itu siapa, Bang? Bukankah Quran itu adalah 100% firman Allah SWT Tuhan Islam? Kalau begitu, kalau Bible itu dikatakan firman Tuhan, di situ kan juga ada perkataan iblis. Ya, Iblis saya Tuhan. tidak berkata ke Bible, saya berkata ke Iya, sama Tuhanmu. supaya Saya narasi berkata kepada Tuhanmu. Tuhanmu berkata di surat 37 ayat 32, dia itu sesat dan menyesatkan. Bagaimana gitu. itu? Ya. Oke. Tuhanmu loh, Allah SWT itu loh. Ya, silakan. Tetapi Anda harus tahu bahwa yang berbicara di situ itu adalah narasi yang dibangun kemudian. Kok narasi 100? Narasi atau wahyu, narasi yang ada di dalam wahyu Al-Quran ini, itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan terkait dengan keadaan orang-orang yang hina, orang-orang kafir. Itu bukan ucapan Allah yang mengatakan bahwa saya dirinya menyesatkan. Itu ucapan orang-orang kafir yang diceritakan di sana termasuk iblis. Cobalah kalau membahas tentang Quran itu dibaca dulu dong. Dibaca dengan seksama. Ya, jangan kemudian Anda menuduh hal-hal yang Anda ilmunya nggak ada ke situ. Oke bang, kita kembali lagi. Iya. Ya, menjadi kutuk itu, menjadi kutuk artinya Yesus rela menanggung hukuman dan akibat dosa manusia sepenuhnya. Seolah-olah ia adalah orang berdosa, padahal ia tidak berdosa. Nah, jadi waktu Yesus menanggung dosa kita kan dicambuk itu. Waktu dicambuk kan dia nggak ada kata-kata satupun menghujat atau membela dirinya. Karena dia sadar dia sedang menanggung dosa. Seperti domba yang tidak berkeluh, tidak bersuara, tidak memprotes. Kalau kita yang dicambuk pasti protes kan. Tapi dia nggak protes, dia nggak marah, dia nggak panggil pengacara. Tapi dia menanggung semua dosa-dosa kita yang percaya kepada dia. Sebenarnya dia menanggung dosa seluruh umat manusia. Termasuk juga menanggung dosanya Bang Juma. Kalau berdosa ya. Tapi kalau nggak berdosa maafkan saya. Nah jadi dia menanggung. Dia waktu menanggung dosa itu dia dipaku tangannya, kakinya. Itu tidak ada kata-kata yang salah yang keluar dari mulutnya. Maka dari itu dia menanggung dosa kita dan dia menang. Jadi dia nggak kalah. Waktu dia menanggung dosa kita itu dia menang. Dan akhirnya dia dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Itu Bang Juma. Oke. Tapi kalau saya melihat pernyataan-pernyataan Yesus di beberapa data tuh, itu bertentangan dengan pernyataan saudara. Contoh, Matius 16, nomor 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya, dan mengikuti aku. Nah itu menyangkal itu, saya jawab satu-satu ya. Menyangkal itu buat kita Bang, bukan buat dia. Iya. Menyangkal itu maksudnya, kita jangan mengikuti kedagingan. Dan Yesus juga menyangkal dirinya untuk tidak mengikuti kedagingannya. Betul. Memikul salibnya sendiri maksudnya. Matius 10 nomor 28. Orang yang tidak mau memikul salibnya dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Salib itu ya mati kedagingan itu. Hidup dipimpin oleh roh.
Terus? Artinya kan di situ maksudnya Yesus beban lu ya beban lu sendiri. Makanya dikatakan di dalam Matius 11 nomor 29, pikullah kuk yang kupasang. Kuk itu kan beban. Pikullah beban yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang mengajarkan bahwa kuk penghambaan itu dibebaskan itu Paulus, bukan Yesus. Jadi cerita-cerita penanggung dosa oleh Yesus itu tidak ada itu bang. Yesus menanggung dosa itu nggak ada. Yesus menyelamatkan banyak orang betul. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan ajaran yang benar. Apa itu? Yakini aku kalau aku itu satu natur. Yaitu utusan Rasul Tuhan. Kasihi aku, mengenal aku dengan satu natur. Apa naturku? Rasul. Tidak boleh natur ilahi. Karena natur ilahi itu cuma satu-satunya dia Bapa yang mengutus aku. Karena gini bang, kalau kita memikul salib sendiri itu nggak bisa tanpa Oh nggak bisa jadi pengikut Yesus berarti abang ini? Bukan. Yesus mengatakan itu bang. Maksudnya kita nggak bisa memikul salib sendiri dengan kekuatan kita selain kita ada di dalam Yesus. Lah, dan Yesus yang mengatakan itu. Iya. Matius 10:28 dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Ya, kita mau memikul salib tapi bersama Yesus. Tidak. Nah, faktanya yang disalib cuman Yesus, Anda tidak. Enggak, maksudnya menanggung memikul salib itu artinya mematikan kedagingan, hidup dalam pimpinan roh, tapi hidupnya di dalam Yesus dan rohnya di dalam kita gitu. Baru kita mampu lakukan itu. Oh ya udahlah bang, kalau begitu ya. Kami manggut-manggut aja bang. Anggap aja ini gereja bang ya, nggak apa-apa. Kami manggut-manggut aja. Sabar bang. Iya. Nanti kalau itu tema yang lain kan, tadi kan Matius berapa itu? Itu kan yang memikul salib itu konteksnya yang lain lagi sih sebenarnya. Memang kita setelah kematian Yesus itu memang kita harus memikul salib. Karena dia kan sudah memberikan contoh. Bagaimana dia memikul salib, dia menang. Karena dia ada di dalam Bapa di dalam dia. Dan juga kita bisa menang. Untuk tujuannya kedagingan. Kedagingan itu ya suka mencari kesalahan orang. Marah-marah gak jelas, menyakitin. Suka berseteru. Terus apa lagi? Hidup dalam perjinahan. Istri orang diambil. Terus apa lagi ya? Pesta pora, yang itulah pokoknya hidup dalam kedagingan itu. Nah, maka dari itu kita sebagai orang Kristen itu harus hidup menghasilkan buah roh, yaitu buah yang Yesus hasilkan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri dari dosa, itu yang kita bahas yang kemarin itu, Bang. Oke, saya nyerah bang, saya nyerah. Ya, siap. Kenapa nyerah, Pak? Pak Pendeta, izin mungkin Karena ini Anda kan sudah jam. membantah dalil semua, jadi saya nggak bisa. Kalau dalil sudah dibantah, saya angkat tangan. Nanti kita itu bahas yang lain lagi. Kalau itu kan maksudnya yang tadi tema satu kan sudah terjawab, ya tema yang lainnya gitu. Nanti kita bahas lagi. Oke, izin apa Bang dosen? Ya. Kalau mau istirahat, karena sudah jam berapa di tempatnya Pak Pendeta ini, silakan istirahat dulu. Ntar dulu dong, saya kan belum dapat giliran. silakan Bang Ali. Jadi Pak Pendeta, Ya, apa sih salahnya Yesus sehingga Yesus dikutuk? Yesus nggak salah. Cuma Nggak memang salah. dia mau mengambil Udah bang, hukuman kita itu, hukuman Nggak orang salah ya. tertentu. Hah? Nggak salah ya Pak Pendeta ya? Iya, Yesus nggak pernah salah, dia Oke. nggak pernah bersalah. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Bapa tidak mengutuk Yesus. Saya nggak nanya itu, pertanyaan sederhana Pak Pendeta. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Nggak boleh ya Pak Pendeta ya? Nggak boleh, ya. Terus yang dikutuk di tiang salib siapa? Ya Yesus, karena dia sendiri. Pertanyaannya, kalau tidak boleh mengutuk Yesus di tiang salib, terus siapa yang membolehkan kalau tidak boleh?
Bukan siapa yang tidak boleh, tetapi Yesus sendiri yang mengambil. Nah, di sini Saya ayat ulang. 13 dikatakan, ayat 13. Saya ulang kembali Pak Pendeta. Ayat 13, sebentar saya jelaskan ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Kristus telah menebus kita karena dia sendiri yang mau. Saya ulang dulu Pak Pendeta, kan tidak boleh membunuh atau mengutuk orang yang tidak bersalah. Itu kan kesimpulan, tidak boleh. Ya. Ya. Oke. Tapi memang terjadi ada yang dikutuk di tiang salib, yaitu Yesus. Nah, Oke. Yang tidak membolehkan siapa Pak Pendeta yang tidak membolehkan? nah, misalnya saya tidak pernah melakukan dosa, Pak. Saya ulang kembali Pak. Perintah siapakah tidak boleh atau tidak membolehkan orang dikutuk yang tidak bersalah? Perintah Tuhan kah atau perintah manusia? Tidak, sekarang Yesus itu kan karena anak yang dikasihi. Saya belum ke oleh Yesus Bapa. dulu Pak. Saya belum ke Yesus dulu. Nah, Dengerin dulu Pak Pendeta ya. Perintah siapakah atau siapakah yang tidak membolehkan orang dikutuk di tiang salib yang tidak bersalah? Siapa Pak Pendeta ya, tidak membolehkan? sekarang konteksnya apa dulu, Pak? Ada orang tidak bersalah, tapi dikutuk, gitu ya. Saya belum menyebut nama dulu nih, oke? Kenapa dia dikutuk? Saya entar dulu Kalau dia kenapanya. kalau tidak ada salah kan nggak mungkin dikutuk. Oke. Tapi karena dia mau menanggung kesalahan kita, maka dia Oke, terkutuk. baik, langsung masuk. Yesus tadi Anda mengatakan tidak punya salah, betul? Mm-mm. Oke. Kalau Yesus tidak punya salah, siapa yang membolehkan Yesus dikutuk? Ya dirinya sendiri, dia yang mau menebus, mengambil alih kutuk kita, hukuman Dirinya. dosa kita. Jadi Yesus ini melanggar perintah Bapa, betul? Bukan melanggar perintah Bapa, karena Bapa yang suruh dia ke dunia ini untuk menebus kita dari Ada hukum nggak Taurat itu. ada nggak perintah Bapa kepada Yesus kau mengutuk dirimu sendiri nanti? Ada nggak? Bukan Yesus mengutuk diri sendiri juga, tapi Tadi dia Anda yang ngomong loh itu. mau membebaskan. Satu, misalnya dia mau membebaskan kita, maka Pak dia Pendeta jadi tadi terkutuk. Pak Pendeta tadi udah ngomong bahwa Yesus yang membolehkan dirinya sendiri terkutuk loh. Ada yang ngomong sendiri loh tadi. Iya, Yesus yang dia mau sendiri. Dia mau bukan sendiri. Dia mau sendiri demi orang. Baik. Jadi dia bukan mau terkutuk, bukan tidak ada sesuatu apapun. Baik. Jadi Yesus udah jadi Pak. kasih itu, misalnya saya mau bebaskan Pak, ada dalam Udah penjara. nggak usah dikasih analogi Nah, Pak. sebentar. Jadi Saya Yesus kasih analogi dulu. nggak usah Pak, saya ngerti Pak. Jadi Yesus yang mau dirinya sendiri terkutuk, betul? Karena kita, Oke, baik. karena ada tujuan. Iya, Yesus Oke. yang mau. Tujuannya Ah, siapa? karena ada tujuan kan? Tujuannya nanti dulu Pak. Enggak, Kita ada bahas step by step. diikutkan tujuannya Pak. Kalau enggak Kita bingung step by orang. step gitu Ini ya. karena Kita banyak step. dilihat orang 3.500 Ya orang. udah kayak satu paket. Karena Yesus mau menebus dosa Anda, Mm-mm. sehingga Yesus mau mengutuk dirinya sendiri, betul? Bukan mau mengutuk diri sendiri, jadi dia terkutuk karena dosa saya. Bukan dia mau mengutuk Terus diri yang sendiri, beda loh. membolehkan, terus yang membolehkan Yesus terkutuk siapa? Dia bukan memperbolehkan, maksudnya dia mau membebaskan saya dari kutuk hukum Saya ulang Taurat. kembali Pak, dengerin Pak Pendeta. Yang membolehkan Yesus mati terkutuk siapa? Tidak ada yang memperbolehkan, dia Tidak sendiri ada yang yang mau. Misalnya Oh, berarti- kalau saya tidak oke, cukup. ada yang bisa membebaskan saya, maka saya tidak akan terbebas. Kalau tidak ada yang membolehkan, berarti keinginan Yesus sendiri terkutuk demi untuk menebus dosa Anda, betul? Betul? Keinginan Yesus sendiri, Keinginan Gimana, Yesus sendiri terkutuk Mm-mm. karena mau menebus dosa Anda. betul, itu betul. Betul, betul. Pernyataan Baik. itu, oke. Ada nggak keinginan Bapak mengutuk Yesus yang tidak bersalah? Nggak ada keinginan Nggak Bapak. ada Bapak keinginan nggak mau Bapak. mengutuk anak yang dikasihi. Cukup. Tidak ada Bapak Artinya mau- adalah, dengerin. Ya. Artinya adalah keinginan Bapak dan keinginan Yesus berbeda, betul? Keinginan Yesus dengan keinginan Bapak berbeda. Betul? Betul apa Tidak betul? ada hubungannya dengan masalah Yesus mau menanggung ini dengan keinginan Bapak dengan Saya anaknya ulang nggak kembali ada. nih, kesimpulan nih. Keinginan Bapak
tidak boleh mengutuk orang yang tidak bersalah. Bukan tidak boleh, dia tidak ada bermaksud mengutuk anak yang dikasihi. Iya. Tidak Oke, ada dirubah tidak ada bahasanya. bermaksud. Oke. Tidak ada keinginan Bapak untuk mengutuk Yesus yang tidak bersalah, betul? Oke. Sedangkan Yesus punya keinginan sendiri mengutuk dirinya sendiri demi Bukan dosa mengutuk Anda. dirinya sendiri, dia tidak mengutuk dirinya sendiri, terus tetapi dia mengambil alih. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa tadi? Iya, enggak, dia mengambil alih kutuk kita sehingga Terus yang dia jadi terkutuk di tiang terkutuk. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa? Enggak, dia mengambil alih kutuk kita, maka dia terkutuk, maka dia harus naik ke atas kayu Saya salib. ulang kembali, Pak. Yang terkutuk di tiang salib siapa? Hah? Yang terkutuk di tiang salib siapa? Yesus, karena dia mengambil Yesus, kutuk kita. cukup. Bukan cukup, itu harus satu paket, bukan karena satu itu narasinya, tapi harus satu paket. Jadi saya ulang Pak ya, keinginan Bapak, tidak ada keinginan Bapak mengutus Yesus yang tidak bersalah, betul? Tapi ada keinginan Yesus mengutuk dirinya sendiri karena Bukan menembus mengutuk dosa diri Anda. sendiri, dia tidak mau mengutuk diri sendiri, tetapi dia terkutuk karena mengambil kutuk kita. Oke. Terus yang mengutuk Yesus siapa? Hah? Yang mengutuk Yesus siapa? Hukum Taurat, karena dia hukum Taurat itu. Yakini hukum Taurat yang mengutuk. Iya. Baik. Jadi hukum Taurat bertentangan dengan keinginan Bapak, betul? Saya ikuti loh itu. Hukum Taurat bertentangan dengan keinginan Bapak. Keinginan Maksudnya? Bapak tidak boleh mengutuk Yesus. Betul? Tapi Keinginan hukum Bapak tidak boleh mengutuk, bukan. Keinginan Bapak tidak ada mengutuk Yesus. Iya, keinginan Bapak tidak ada mengutuk Yesus. Betul? Tidak mengutuk. Ya, Ya, tidak, oke. betul. Tapi hukum Taurat lah yang punya keinginan untuk mengutus Yesus, mengutuk Yesus demi dosa Anda, betul? Karena manusia, Nggak usah saya pakai tidak karena. bisa. Iya, Nggak usah itu pakai satu karena, paket, dijawab Pak. Nggak aja. boleh dipisah-pisah, Pak. Nggak boleh, jadi bingung nanti. Nah, Saya ulang ya Pak ya, saya ulang nih. enggak, Pak dengan narasi saya juga, jangan Pak punya itu. Karena satu paket nggak bisa Keinginan dipisah. Bapak, dengerin, keinginan Bapak tidak boleh atau tidak ingin mengutuk Yesus, betul? Bukan tidak ingin, Bapak tidak akan mengutuk anaknya yang dikasihi. Oke, diganti lagi bahasanya. Bukan, Tadi, memang itu bahasanya. Oke, Bapak tidak akan pernah mengutuk anaknya, betul? Bapak tidak akan, karena Yesus ini anak yang dikasihi, maka Iya. Bapak tidak mengutuk anaknya. Ya, Bapak tidak mengutuk Yesus, betul? Oke. Tapi hukum Taurat yang mengutuk Yesus karena dosa Anda, betul? Hukum Taurat mengutuk Yesus karena Yesus menebus kita dari hukum Oke, Taurat. Karena kita betul. nggak bisa lakukan hukum Taurat. Baik, baik. Artinya keinginan atau kemauan Bapak dan hukum Taurat itu berbeda, betul? Keinginan Bapak Dan hukum Taurat berbeda, betul? dengan Bapak dan hukum Taurat berbeda. Hukum Taurat itu kan diberikan supaya Berbeda atau sama? Enggak, saya Berbeda jawab atau dulu, sama? Pak. Hukum Taurat itu dari mana latar belakangnya? Tadi Dan Anda yang sama ngomong atau tadi. enggak? Tadi Hukum Anda yang Taurat itu adalah ngomong. hukum Taurat itu adalah Bapak supaya ini gimana ya diberikan bahasa kepada Indonesianya? manusia. Anda Hukum tadi Taurat- yang ngomong bahwa hukum Taurat yang mengutuk Yesus. Anda sendiri yang Enggak. ngomong. Iya, harus tahu latar belakang hukum Taurat dulu itu apa. Nggak usah Hukum ya, Taurat, hukum Taurat yang mengutuk itu Yesus. adalah diberikan kepada manusia supaya manusia tertib. Saya Jangan ulang kembali membunuh, lagi. Jangan berzina. Saya ulang kembali sudah lagi. itu manusia Nggak tidak usah bisa panjang-panjang, melakukan Pak. hukum Taurat itu, Pak, saya ulang maka kembali. manusia ada dalam kutuk hukum yang Taurat. mengutuk Yesus siapa? Yang mengutuk Yesus. Iya. Berubah lagi nih. Berubah lagi jawabannya nih. Yang mengutuk Yesus itu, Berubah lagi. Berubah lagi jawabannya nih. yang mengutuk Yesus itu karena dia menanggung kutuk Ya, hukum siapa? Taurat Siapa yang manusia itu- tidak bisa lakukan. Siapa? Itu tujuan Ya, dia saya harus terkutuk, satu paket, menanggung. Pak, supaya semua orang ngerti. Tujuannya itu tak Anda jawab. Tujuannya menanggung dosa. Pertanyaannya bukan tujuannya. Yang mengutuk Yesus siapa? Yesus ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Berubah-ubah dengan jalan jawabannya ini menjadi orang. kutuk.
menjadi kutuk karena kita. Jadi yang mengutuk dia, yang kenapa Yesus bisa terkutuk karena dia menanggung kutuk hukum Iya, saya Taurat. nggak nanya tujuannya menanggung, saya udah paham menanggung. Pertanyaannya yang mengutuk dia siapa? Ya karena dia menanggung hukum Taurat itu, maka dia terkutuk, Pak. Ya terus yang menanggung, yang mengutuk dia siapa? Yang mengutuk Yesus siapa? Tidak ada yang mengutuk, Pak. Memang dia terkutuk karena dia menanggung kutuk hukum Taurat. Itu ada kata terkutuklah dia, Pak. Terkutuklah orang yang digantung. Terkutuk itu, Pak. Terkutuk itu ada yang ngutuk loh, Pak. Terkutuk itu artinya dia mengambil alih hukuman dosa manusia. Dengan menjadi apa dia, Pak? Menjadi apa dia Dia Yesus di menjadi situ? kutuk, menjadi kutuk. Oke. Orang yang menjadi kutuk terkutuk nggak, Pak? Dia terkutuk Ya, orang yang tergantung pada kayu salib karena Oke. menebus kita itu. Orang yang mengambil kutuk terkutuk. Siapa yang ngutuk dia? Nggak ada yang ngutuk. Jadi Nggak ada yang ngutuk, tetapi datang dia sendiri. sendiri yang mau mengambil alih karena Berubah lagi kita jawabannya tidak nih. bisa, Oke. karena kita tidak bisa melakukan hukum Taurat, maka dia menebus kita, dia yang melakukan hukum Taurat itu. Jadi Yesus ini, Maka dia jadi Yesus sendiri mengambil alih kutukan itu, betul? Betul? Iya, Yesus yang mengambil alih karena dia Mengambil mau alih. kita. Akhirnya Yesus yang terkutuk. Ya, menjadi kutuk. Ya, menjadi kutuk terkutuk loh, Pak. Jadi yang mengutuk Yesus siapa? Yang mengutuk. Kenapa Yesus bisa terkutuk? Bukan. Saya nggak nanya itu loh. Nggak Ini ada, Pak. ditanya berbuah pertanyaan sendiri baru Anda jawab sendiri. Gimana Dia ini Anda enggak. ini? Memang ayat ini kan konteksnya di ayat 13 itu. Coba Pak baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa dia bisa menjadi terkutuk? Karena dia menanggung dosa kita. Terkutuk itu, segini Pak. Terkutuk itu ada yang ngutuk atau dia tidak ada yang ngutuk? Jadi Jawab sederhana Pak. Terkutuk itu ada yang mengutuk atau tidak ada yang mengutuk? menjadi kutuk berarti dia harus menanggung hukuman. Terkutuk kan ada kata terkutuk Pak di situ. Ada Iya. kata terkutuk. Saya tanya yang terkutuk. Kata terkutuk ini itu ada yang mengutuk atau tidak ada yang mengutuk? Dia tidak mengutuk tapi dia mengambil, karena harusnya kita yang dikutuk. Manusia yang berdosa nih ya Pak, seperti saya. Harusnya saya dihukumkan karena kutuk hukum dosa. Tapi Yesus yang mengambil alihnya. Bukan Yesus mengambil alih. Bukan iya. Terkutuk kan? Ya. Terkutuk. Yesus Dan mengambil dia alih. Dengerin. Yesus mengambil alih sehingga Yesus menjadi kutuk, betul? Ya. Orang yang menjadi kutuk terkutuk nggak? Iya, terkutuk. Terkutuk siapa yang ngutuk? Ya tidak ada yang kutuk, tapi dia menjadi Kalau kutuk. tidak ada yang ngutuk nggak mustahil dia terkutuk, Pak. Enggak. Gimana Bapak bahasa Indonesianya? Memang dia ambil alih kutuk. Misal saya ini berdosa, tidak bisa melakukan hukum Taurat, tapi dia menggenapin. Nah, setelah dia menggenapin, maka dia jadi kutuk. Oke, saya lompat Pak. Nah, Bapak ini nah, gimana menjadi gini? kutuk itu artinya Pak. Ya, saya udah jelaskan cukup. dulu menjadi kutuk ya. Memang Udah Yesus dijelaskan, menjadi kutuk Pak. ya. Menjadi Udah kutuk. Pak. Menjadi kutuk artinya Yesus telah rela menanggung hukuman dan akibat Oke. dosa manusia sepenuhnya. Pak, orang Nah, yang jadi nanti Oke, yang cukup, dihukum Pak. itu, yang Cukup, Pak, dihukum udah itu paham. dosanya Cukup. dosanya Cukup, Pak. kita dihukum di atas. Iya, itu. udah cukup. Orang yang mati terkutuk itu Pak, tempatnya di surga atau neraka Pak? Orang yang mati terkutuk. Sekarang saya tanya, Yesus mati karena kutukan Saya nanya kita. Pak, kan Sekarang Bapak udah Yesus- ngomong loh Yesus mati terkutuk. Pertanyaannya Iya. Pak, Bukan orang Yesus yang mati terkutuk, tapi Yesus menanggung kutuk sehingga dia dihukum karena kutukan kita. orang yang menanggung kutuk Pak terkutuk nggak? Setelah dia Susah kali bahasa Indonesia ini orang ini nih. Bapak ini kenapa ini bahasa Indonesia nggak bener? enggak. Kenapa? Ya coba Pak tanya. Saya ulang ya. Yesus itu mengambil kutuk nggak? Ya, mengambil alih. Mengambil alih. Ah, Orang Yesus mengambil alih kutuk terkutuk nggak? Jawab. Terkutuk atau tidak? Yesus ini.
Dia tidak terkutuk tapi menjadi kutuk. Beda loh. Menjadi kutuk itu terkutuk atau tidak? Menjadi kutuk itu berarti dia rela menanggung Saya nggak hukuman. nanya itu. Menjadi kutuk itu Pak terkutuk atau tidak? Ya beda lah jawabannya Pak. Jadi Yesus Kalau- ini, jadi menurut Yesus ini menurut Anda Yesus tidak terkutuk. Menjadi kutuk itu artinya rela menanggung hukuman. Begini Pak, saya kasih analogi. Anda menjadi presiden, Anda presiden nggak? Presiden lah. Oke. Yesus menjadi kutuk, terkutuk nggak? Bukan jawabannya dia menjadi kutuk, bukan karena dosa dia. Astagfirullahaladzim, susah aja bahasa Indonesia ini orang tua satu nih. Menjadi kutuk itu artinya Yesus rela menanggung hukuman dan akibat dosa Oke. manusia sepenuhnya. Oke, gue ikutin. Menanggung hukuman. Siapa yang hukum dia? Siapa yang hukum dia? Ya para Dia. itulah yang para prajurit Romawi itu. Oke, jadi tentara Romawi yang menghukum Yesus, betul? Mm-mm. Hukuman apa itu Pak? Ya, cambuk, Apalagi? dipaku di atas kayu salib, mahkota duri menangkap di kepalanya. Mulia atau terhina itu Pak? Hah? Ya terhina karena dosa Terhina. manusia. Baik. Tapi dia tidak melakukan dosa karena hukuman. Walaupun Iya. dia tidak berdosa. Saya karena nggak nanya dihukum dosa karena loh, dosa itu. kita, Saya nggak tapi nanya tidak pernah- dosa. Tidak berdosa. Oke. Saya nggak nanya dosa, Maka Pak. dia Terhina. tidak Pak, saya nggak nanya dosa. Terhina atau tidak? Ya di situ kan dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada Saya kayu nggak lagi salib, ke kan? situ Pak loh. Saya nggak lagi ke situ loh Pak. Terhina atau tidak? Ya terhina. Siapa yang hina dia? Hmm? Siapa yang hina dia? Ya prajurit waktu itu Oke, kan. baik. Jadi Yesus mati terhina ya Pak? Iya karena dosa saya Pak. Menurut Anda baik nggak itu? Kalau orang mati terhina Pak, baik atau tidak? Baik karena dia ingin bebaskan saya dan dia tidak berdosa karena dia menanggung dosa saya. Orang mati terhina kok baik Pak? Iyalah, karena dia Oh. tidak melakukan dosa. Misal kita dihukum kan tidak berdosa, maka kita Iya. juga akan protes, akan Kalau gitu menggugat. saya mundur Pak, saya mundur. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah Pak? Sesuai perintah Tuhan? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Terus yang membolehkan Yesus mati di tiang salib siapa Pak? Karena keinginan manusia itu kan, maka pada akhirnya kan Yesus Saya ulang kembali Pak. ampuni dia Bapa karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kematian Yesus ini Pak, kematian Yesus di tiang salib kehendak Bapa atau kehendak siapa? Kematian Yesus di atas kayu salib. Itu kehendak siapa Pak? Ya kehendaknya diri sendiri dia mau menebus kita kok. Berarti Yesus bunuh diri Pak, kehendak sendiri. Bukan membunuh diri, tapi dia Tadi katanya mengaku kehendak karena dosa. sendiri. Enggak, dia kan awalnya 13 itu, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dia telah menebus kita, Kristus telah. Dia sendiri yang mau menebus kita, karena kasihnya itu. Jadi tidak ada sama sekali dalam urusan salib ini Pak, tidak ada urusannya Bapak ya, Bapaknya Yesus ya, tidak ada urusannya ya. Betul? Tetapi awalnya Yohanes 3:16 Oke, tetapi lagi. dikatakan, ada Oke, di tetapi lagi. narasinya itu Pak, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oke. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, tidak binasa dan Oke, beroleh salib hidup yang itu kekal. Pak, salib itu karunia Tuhan atau karunia iblis Pak? Pak, salib itu karunia Tuhan atau kehendak iblis Pak? Salib. Salib itu ya karunia Tuhan untuk penyelamatan umat manusia di dalam Yesus. Berarti kehendak Bapak dong yang membunuh Yesus. Itu Macet. rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Di mana tertulis Pak? Rencana Tuhan membunuh Yesus. Yohanes 3:16. Karunia itu pembunuhan atau merasa diberikan karunia Pak? Karunia itu untuk orang berdosa. Karunia itu Pak, pembunuhan atau memberikan hikmah? Karunia itu kasih karunia Pak. Karunia itu kasih karunia atau belas kasihan Kristus, belas kasihan pencipta, supaya manusia yang berdosa ini diselamatkan. Itu kasih karunia. Siapa sih yang berdosa Pak? Saya ikutin. Siapa sih yang berdosa? Ya semua manusia berdosa selain Yesus. Baik, baik. Jadi Termasuk Bapak juga. udah cukup. Jadi mematikan orang tidak berdosa demi untuk dosa Anda yang karena Anda yang berdosa, betul? Kok bisa Betul. mematikan Pak? Bukan mematikan. Dimatikan, Pak. Tembakanya mematikan. Emang Yesus itu dimatikan atau mati sendiri, Pak?
dia mengambil alih Saya ulang, karena Pak. hukuman dosa. Pak, Yesus itu di tiang salib dimatikan atau mati sendiri? Ya karena hukum Taurat itu maka dia dihukum. Saya nggak nanya, Pak. Yesus itu ada algojo nggak mematikan dia, atau dia naik sendiri bunuh diri, Ya Pak? kalau ada algojo Bapak ngomong gitu ya memang ada algojo yang mematikan dia. Berarti dimatikan, Pak ya? Betul? Ya, Berarti ada yang mematikan dia. Dimatikan karena hukum Oke, Taurat, Pak. baik. Karena dia menanggung dosa kita. Oke. Jadi ada yang mematikan Yesus demi dosa Anda, betul? Ya. Baik. Yang mematikan ini pahlawan atau penjahat, Pak? Yang mematikan ini pahlawan atau penjahat. Iya. Ya dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saya ulang, Pak. Membunuh orang yang tidak bersalah itu, Pak, penjahat atau pahlawan, Pak? Membunuh orang yang bersalah. Enggak, orang yang membunuh Yesus itu, Yesus katakan, dia tidak tahu apa yang dia perbuat untuk Yesus. Ya, saya nggak tahu penjahat atau tidak, Pak. Oke, nggak tahu. Dia nggak tahu, karena dia... Kalau begitu perbuatan mereka ini baik atau jahat, Pak? Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Pak, seperti saya ini, juga. Misal gini, ini narasinya. Astagfirullah, susah sekali ini orang bahasa Indonesianya ya. Enggak, misalnya saya nggak tahu tentang Yesus. Ya, mungkin saya bisa seperti orang Romawi. Tapi kalau saya tahu tentang Yesus sekarang, saya nggak mungkin bunuh dia. Oke, Dan baik. orang Romawi itu juga tidak akan bunuh dia. Menurut Anda, yang membunuh Yesus ini, gitu ya, ini orang berdosa atau tidak berdosa, Pak? Yang membunuh Yesus. Ya, Iya, saya Pak. nggak bisa menghakimi orang, Pak, berdosa atau tidak. Oke, baik. Tidak mau menjawab ya, Pak ya? Bukan tidak mau menjawab, tidak mau menghakimi. Oke, baik. Karena Tidak Yesus mau juga menghakimi. Yesus juga ngomong, ampuni Oke, dia nggak apa-apa. Bapak, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Menurut Anda yang membunuh Yesus ini dosanya ikut terampuni nggak dengan matinya Yesus? Nah, itu kedaulatan Tuhan, Pak. Saya nggak bisa menjelaskan juga itu. Saya bukan Kalau Tuhan. kalau dosa Anda ditebus oleh Yesus nggak? Iya, saya udah percaya Yesus menebus dosa Baik. saya, dan saya percaya dan saya diselamatkan. Baik. Artinya hari ini Anda nggak punya dosa ya, Pak? Hukuman dosa itu sudah nggak ada. Tetapi Oke. untuk bisa melakukan dosa kemungkinan bisa. Tetapi kalau Nggak. ada penguasaan diri, Saya tanya baik-baik loh, tidak Pak. tidak ada. Mungkin kita bisa kendalikan dosa. Apakah dosa Anda sudah ditebus oleh Yesus? Iya, Sudah percaya. belum? Iya. Saya Sudah. percaya dosa saya sudah ditebus oleh Yesus. Berarti kalau sudah hari ini Anda nggak punya dosa, betul? Ditebus oleh iya. Hari Dan ini saya nggak punya harus dosa hidup- ya, Pak? Dan saya harus hidup seperti Yesus hidup. Iya. Jadi hari ini nggak punya dosa ya, Pak? Dalam saya mengiring Yesus itu masih bisa Anda punya terpancing. dosa nggak? Pertanyaan sederhana. Anda punya dosa nggak hari Iya, ini? kalau saya hukuman dosa sudah tidak ada karena Tidak Yesus ada, ya sudah. menanggungnya. Sudah. Tetapi untuk terpancing dari dosa itu masih bisa. Saya nggak mancing Anda loh. Saya nggak mancing Anda. Ya, saya juga nggak mau terpancing dari Bapak. Iya, Justru makanya saya nggak jangan marah-marah. terpancing. Jangan Saya nggak mau terpancing. congor apa semua dari tadi kan. Makanya Saya jangan nggak mau terpancing, Pak. terpancing. Jadi artinya hari ini Bapak nggak punya dosa ya? Ya, Baik. puji Tuhan. Yakin ya? Yakin ya? Oke. Ya, karena Tuhan yang Apakah mengatakan saya, iya, Pak. apakah semua orang Kristen itu tidak punya dosa, Pak? Saya nggak mau menghakimi, Pak. Nah, katanya Yesus Kalau mati dia menebus melakukan dosa. kehendak Bapa, kalau dia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, Kok masih ada usaha, Iya. Pak? Katanya Yesus menebus dosa, Pak. dosa, hukuman dosa. Dosa apa itu sih, Pak? Sudah hukuman dosa itu Pak, sudah Yesus katanya. bebaskan. Saya ulang nih. Apakah Yesus mati di tiang salib menebus dosa? A. Menebus, B. Tidak. Iya, menebus dosa. Oke, baik. Dosa siapa aja, Pak, yang ditebus? Ya, yang percaya, Yang percaya. Baik. Apakah semua orang Kristen itu percaya Yesus mati menebus dosa? saya tidak mau menghakimi semua orang Kristen. Saya tapi nggak meminta Anda menghakimi. berkata Saya tentang minta Anda Kristen, berpendapat Pak. sesuai saya dengan ngomong dulu, data. Pak, jangan dipotong, Pak. Saya minta Anda dipotong. berpendapat sesuai dengan data, Pak. Enggak, saya tidak mau berkata tentang orang Kristen yang lain,
tapi saya berkata tentang Kristen, tentang saya. Oke, baik. Sekarang ini Yesus sudah tidak ada lagi di muka bumi, betul ya Pak ya? Oke. Oke. Itu Pak, waktu dia dalam posisi disalib oleh tentara Romawi Bapak. Mm-mm. Ini tentara Romawi ini sebagai algojo, ya Pak ya, itu tentara Romawi ini mengeksekusi Tuhan atau mengeksekusi manusia Pak? Maksudnya kemanusiaannya dia, bukan ketuhanannya dia. Jadi waktu Yesus disalib, posisinya dia bukan Tuhan ya Pak ya? Bukan Tuhan, maksudnya dia Tuhan, tapi dia memakai kemanusiaannya dia. Saya ulang kembali Pak. Tentara Romawi ini menyalib Yesus sebagai manusia atau menyalib Yesus sebagai Tuhan? Kan Yesus itu kan Allah yang menjadi manusia, 100% Allah, 100% manusia. Oke. Tapi waktu penyaliban itu dia tidak memakai keilahiannya. Keilahiannya tapi kemana memakai- Pak? Keilahiannya memakai kemana? Kemanusiaannya dia. Keilahiannya kemana? Kenapa dia nggak Ya mati dia waktu tanggalkan. disalib? Ya dia tanggalkan. Dia tanggalkan ya Pak ya? Mm-mm. Ditanggalkan taruh di mana? Ya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ini dia Baik. tanggalkan. Baik. Habis itu atau dikubur Pak masih ditanggalkan? Ya ditanggalkan sampai mayatnya dikuburkan di Oke, kapanin. baik. Ya. Lalu masuk ke goa itu, Mm-mm. tutup goa itu. Waktu dibangkit Pak, ketuhanannya balik lagi. Ya bangkit sudah ketuhanannya dia sudah Nah, bangkit. pertanyaannya Pak, pertanyaannya ketuhanan ini masuk pada waktu dalam kubur atau di luar kubur? Jadi dalam kubur dia bangkit pada hari yang ketiga, dia sudah nggak ada Berarti di kubur itu. berarti ketuhanan pernah ada dalam kubur juga. Pokoknya masalah ketuhanan, kemanusiaan itu Yesus yang tahu Pak. Anda yang tahu Tetapi tadi. yang saya Yesus bisa- yang tahu, Anda yang tahu loh barusan. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Tuhan tidak bisa disalib. Tetapi Anda tadi- kemanusiaan Yesus bisa disalib. Anda tadi yang ngomong loh Pak, Anda yang tahu. Jadi, waktu Yesus disalib, dia tanggalkan ketuhanannya. Masuk di kubur 3 hari, dia tanggalkan juga ketuhanannya. Tapi setelah bangkit, kok tiba-tiba jadi Tuhan lagi Pak? Nah, pertanyaannya adalah, ketuhanannya ini kapan dia bergabung lagi Pak? Dalam kubur kah atau luar kubur Pak? Itu kan kedaulatannya Tuhan. Bapak yang tahu loh tadi. Kapan saya bilang tahu? Saya bilang nggak tahu. Anda tadi bilang 100% manusia, 100% Tuhan loh. Memang Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, waktu dia bangkit Pak, sudah 100% manusia atau 100% Tuhan lagi? Ya 100% Tuhan lah. Kemanusiaannya kan sudah menjadi tubuh sempurna dia. Nah, berarti ketuhanannya ini masuk lagi sewaktu dia ditanggalkan. Betul ya Pak ya? Ya itu kan kedaulatannya Tuhan Pak. Iya. Ya dia mau artinya. gimana Oke. menanggalkannya, apakah menanggalkannya di luar Oke, dia baik, atau cukup. di dalam dia, kan itu kedaulatannya Tuhan. Kenapa Pak? Waktu dia bangkit itu, murid-murid malah mengira dia hantu, bukan Tuhan. Kenapa Pak? Karena dia sudah memakai tubuh sempurna. Sempurna bagaimana Pak? Orang tangannya masih maka murid-muridnya tidak mengenal dia. sempurna bagaimana Pak? Tangannya masih bolong kok. Iya, tubuh sempurna. Kira-kira kalau tangan bolong itu sempurna nggak Pak? Itu menandakan bahwa memang dia pernah disalib, tangannya Enggak, bolong. saya tanya, kalau membuktikan. tangan bolong itu Pak, cacat atau sempurna Pak? Waktu dia bangkit itu sudah tubuh sempurna, tapi Dia memperlihatkan kok tangannya, ada Pak. Lihatlah tangannya tanganku ini. bolong, itu memang membuktikan, memang diizinkan begitu, Saya nanya supaya orang Pak, tahu bahwa dia yang kalau disalibkan. tangan bolong itu Pak, itu tubuh sempurna atau cacat Pak? Tubuh sempurna lah. Oke, sempurna tapi cacat. Tidak sempurna Ya, itu karena namanya memang Pak. disalib, memang pernah disalib dia. Ya, karena bolong itu berarti ada yang kurang Pak. Maksudnya tubuhnya yang lama disempurnakan. Masih Tetap laki-laki dia Pak? ada cacatnya memang. Masih laki-laki? Disempurnakan. Dia Ya, masih laki-laki? lah. Masih Ya, anak Maria laki-laki. gitu? Masih anak Maria? Ya awalnya kan memang anak Maria dia. Sampai sekarang masih anak Maria Pak? Hah? Ya memang sejarahnya kan memang anak Maria dia. Baik.
Pak, kita udah beda narasi Pak dari tadi sudah. ya, kita kesimpulan Bang, Pak. Kita enggak, udah mau sebentar. kesimpulan. Eh, Kita kesimpulan, Bang dosen tahu saya istirahatnya jam berapa? Oh ya silakan Pak. Kita kesimpulan, jadi menurut Pak Pendeta, Yesus ini terkutuk tapi tidak ada yang mengutuk, tapi dia terkutuk dengan sendirinya kan gitu. Bukan sendirinya, dia mengambil alih. Iya dia mengambil alih berarti dia terkutuk Pak sendirinya kan gitu ya. Terus? Demi dosa Anda, orang yang tidak berdosa ini menebus dosa Anda sehingga dia mengutuk dirinya sendiri, betul? Bukan mengutuk diri sendiri. Terus Dia gimana? terkutuk karena mengambil kutuk hukum Taurat itu ada pada saya, diambil, maka dia menjadi kutuk sehingga dia harus dihukum karena dosa-dosa saya. Oke, Maka dia harus mati di atas kayu salib. Artinya Maka tujuannya supaya saya bebas dari hukuman mestinya, dosa. kesimpulannya Anda yang semestinya yang terkutuk, tapi Yesus mengambil kutuk itu sehingga Anda tidak terkutuk dan tidak Anda berdosa. Jadi Yesuslah yang terkutuk, betul? Iya, saya jadi Oke, bebas cukup. Pak, dari hukuman dosa. Bebas. Jadi Anda yang mengutuk Yesus kesimpulannya kalau gitu Pak? Bukan saya mengutuk Yesus. Sembarangan Bapak. Anda mestinya yang terkutuk. Nih kan? Ya jangan bikin narasi sendiri lah Pak. Sudah cukup Pak. Semua netizen bisa membaca kok. Ya udah cukup. Pak, kita Nggak sadar sahabat dia. ya Pak. Iya, Dan siapa siap, namanya ini? Handle. Nama Maroto Pak, Maroto. Oh, kita berbeda tapi kita satu ya. Iyalah. Oke. Oke Pak. Thank you Pak. Sukses selalu Bang Juma. Oke Pak. Mana Bang Juma? Lanjut. Ada lanjut. Saya diberi Ya. kesempatan setengah jam tadi. Saya standby lagi lah. Oke. Makasih Sukses ya, Pak, selalu ya. Maaf ya, semuanya. Pak, ya. Oke, saya pamit ya. Turunkan saya Bang Boset. Semoga kamu sehat. Maaf ya Pak Pendeta. Tidak apa-apa ya, sama-sama. Ini orang-orang Pandi nih sih. Pusing kepala aku deh. Lanjut Pandi. Tidak bisa kekasih saya hadapi orang begitu, kasih nah. Alena kemakerot deh setengah jam. Apa Meloki kasih na anu cek de tisa apa malipu lalu kasih. Andre ki era lu putra deh. Andre nah. Ya ini roh asingnya Pak di sisul lagi kasih nih ya calon pecamau ya pula. Pada sisa balut listrik. Nggak bisa. Saya nggak bisa kalau berhadapan dengan saudara kita yang lemah lembut, tapi lemah lembutnya itu tidak masuk akal dan hanya akal-akalan membantah Bible. Saya takut nanti illal ladzina zalamu minhum itu yang terjadi. Makanya mending saya diam. Nyerah daripada saya meneruskan. Daripada emosi. Iya betul. Karena nggak cocok dengan kuping saya. Orang yang suka nipu dirinya sendiri itu nggak cocok. Wih, tapi putar-putar tadi tuh Pak Juma. Pusingnya. Bagaimana mungkin Yesus tidak ada yang kutuk dia sementara dia terkutuk? Gimana ceritanya? Seibarat orang menanggung hutang kan ya? Ya. Orang menanggung hutang itu berhutang nggak? Berhutang lah. Iya Menanggung. Orang yang menanggung dosa berdosa nggak? Dosa lah. Ya dosa. Kemana perginya? Neraka lah. Aduh. Contoh